1, 2, 3. Yo halo kawan, selamat datang kembali di yang kayak ini. Yo halo kawan, selamat datang kembali di channel gua. Dan kali ini gua nggak ngebikin video tentang main game ataupun preview apapun lah, itu ya biasa gue bikin sebelum-sebelumnya. Karena kali ini gua mau bikin video yang super spesial banget ya. Kalau misalnya kalian udah nonton beberapa video gue yang kemarin, gue sempet bilang kalau gue tuh kepengen banget upgrade hardware, yaitu laptop gue lebih tepatnya gitu. Karena laptop gue yang sekarang gue pakai ini speknya rada nanggung ya, dan untuk banyak hal yang gue lakukan sekarang karena gue kuliah juga, gue kerja juga, terus akhirnya gue sekarang jadi content creator gitu. Gue harus streaming, gue harus ngedit video, gue harus main game juga sambil streaming, sambil nunggu editor segala macam. Itu untuk laptop yang gue sekarang punya itu sangat-sangat kurang sekali gitu, sehingga akhirnya gue putuskan nabung dan akhirnya ada rezekinya untuk bisa upgrade laptop gue gitu. Dan pada hari ini laptopnya sudah hadir dan dia laptopnya sudah di sini. Nggak kelihatan kan ya tulisannya? Anyway, ini yang megang kameranya adik gue. Laptopnya apa? Laptopnya adalah, mending gue buka aja dulu kali ya. Udah pisau, mari kita buka. Ini adalah video unboxing pertama di channel ini ya, karena gue nggak pernah bikin video unboxing. Jadi mudah-mudahan ke depannya makin banyak konten unboxing yang bisa gue bikin. Ini gue nggak tahu nih mikrofon gue nih gimana ya ntar ya, kedengeran apa enggak nih? Mudah-mudahan sih kedengeran ya. Iya ya, mudah-mudahan kedengeran ya. Wah, tebal sekali. Anyway, nih laptopnya pakai prosesor AMD dan gue beli itu di toko ijo dengan ini, gue nggak di endorse ya, tapi gue kasih tahu aja tokonya official dari AMD Indonesia. Jadi kalau misalnya nanti ada teman-teman yang pengen beli, gue saranin belinya yang di official store ya, jadi aman. Dan ini bonusnya nih. Oke. Ini adalah bonusnya yang memang dijanjikan, ya kan? Gue sebenarnya nggak terlalu expect banget, tapi ini lumayan lah. Jarang. Oh, dikasih mouse-nya juga. Oke, ini kemarin katanya tergantung stok kata dia. Menarik. Wah, kita buka dulu ya yang paling atasnya sebelum gue kasih tahu apa itu laptopnya. Dan juga gue sebenarnya punya berita baik dan berita buruk mengenai laptop ini. Kemarin gue udah sempat ngomong di Discord gue, dan ada yang bilang, wah nanggung nih ceritanya setengah-setengah katanya. Ada yang komen kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, memang sengaja biar orang penasaran dan pengen lihat videonya ya kan. Ini dia. Lucu banget. Oke. Ini jadi gini. Ini agak sedikit lucu ini. Ini sumpah dia lucu. Oh, ya. Oke. Ini wah kocak banget ini sumpah. Ya, oke. Jadi ini adalah bonusnya. Dan kalau bisa kalian lihat, gue buka dulu ya. Ini lucu sih sebenarnya, karena laptop yang gue pesen itu mereknya A, ya kan? Bonusnya ada dari H, lucu banget, apaan sih? Oke, jadi kemarin emang dibilang sama adminnya kalau memang ada stoknya bakal dikasih mouse gaming ya, dan ternyata emang bener dikasih mouse-nya, yaitu mouse HP Pavilion Gaming Mouse 300 HP. Laptop gua adalah mungkin dari lambangnya kalian tahu kali ya. Jajang. Ini lambangnya, ini Predator. Walaupun sebenarnya bukan Predator sih laptop gua, tapi masih sama dari pabrikan yang sama, yaitu adalah ini dia. Wah. Jajang. Acer ya, jadi memang laptop gua adalah Acer, lebih tepatnya Acer Nitro 5 ya. Ini mungkin gue sekalian cerita kabar baik dan kabar buruk dari laptop gue ini. Jadi gue ngomong dari kabar buruk dulu aja tadi ya. Jadi sebenarnya gue itu mesennya bukan Acer Nitro 5. Jadi gue itu sudah pre-order laptop HP Omen Ryzen 5 5600H yang 3060. Tapi waktu itu dia kan 8 GB, jadi waktu itu gue upgrade untuk 16 GB walaupun speednya turun.
Dan gue pre-order tuh dari awal bulan Mei gitu, dari tanggal 4 Mei, gue inget banget gue bayarnya 4 Mei gitu. Nah, waktu pas gue pre-order itu, si adminnya itu bilang katanya kemungkinan barangnya akan datang di pertengahan Mei gitu kata dia. Oh oke, berarti sekitar 2 minggu gue pikirkan, jadi nggak masalah gitu 2 minggu. Jadi waktu itu gue feeling gue habis lebaran, ya kan lebaran kan tanggal 13 Mei itu kemarin, gue bakal dapat laptopnya gitu. Nah tapi ternyata sampai habis lebaran gue nggak ada kabar tuh, gue tanya sama adminnya, kata adminnya, kayaknya di akhir Mei nih kata dia. Oh oke, kalau kayak gitu akhir Mei. 1 minggu kemudian gue tanya lagi nih, kok nggak ada kabar lagi gini kan, dibilangnya bulan Juni. Sampai akhirnya terakhir gue nunggu lagi beberapa hari kemudian, gue di chat di toko ijo sama si adminnya, dibilang mau dialihkan nggak barangnya karena kayaknya ini lama gitu ya. Sebenarnya dia nggak ngomong lama sih, dia cuma bilang mau dialihkan nggak barangnya nih kata dia. Karena sebenarnya waktu pas dia ngomong diundurin sampai 3 kali gitu, gue sempat searching di toko-toko lain ya kan, yang juga melakukan pre-order di barang yang sama pengen gue beli. Ternyata banyak yang ngasih semacam rumor, kabar gitu, katanya memang ada terjadi delay dari pihak Amerikanya, dari pihak pabrik dari HP-nya gitu. Nah, kan gue kan sebenarnya batch kedua ya hitungannya ya. Batch pertama itu cepet banget barangnya datang gitu. Ada yang baru mesen tanggal 14, tanggal 19 sudah datang gitu. April ya, bulan April pertama kali. Nah, gue itu batch kedua, tapi ternyata katanya di delay dan ada kabar delaynya itu sampai bulan Juni sampai Juli gitu. Dan itu lama banget gitu. Sementara gue lagi butuh gitu. Nah, waktu pas ditanya untuk dialihkan, gue itu sebenarnya rada sanksi karena gue nggak tahu nih yang speknya rada-rada mirip itu apa gitu. Dan kebetulan ternyata Acer Nitro 5 ini punya spek yang sebenarnya lebih tinggi dibandingkan yang pengen gue beli di HP Omen gitu. Nah, Acer Nitro 5 ini dia ini adalah Ryzen 7. Prosesornya tuh AMD Ryzen 7 5800H. HP Omen yang pengen gue beli itu dia Ryzen 5 5600H. Yang mana Ryzen 5 5600H yang pengen gue beli itu dia cuma 6 core 12 thread gitu. Sementara Ryzen 7 ini udah 8 core 16 thread gitu. Sebenarnya secara performa kalau untuk main game doang, karena dia tuh clock boost-nya istilahnya gue nggak tahu, itu dia jalan di 3,6 kalau nggak salah yang Ryzen 5, lebih tinggi intinya dibandingkan yang dengan di Ryzen 7. Nah cuman untuk performa multitaskingnya itu jauh lebih bagus Ryzen 7 karena dia punya core-nya lebih banyak gitu. Dan gua jujur aja memang sebenarnya gua ini kan makainya buat banyak hal gitu, nggak cuma buat gaming. Gue itu pertama gue kuliah, dimana kuliah gue itu memang membutuhkan performa hardware yang tinggi karena gue itu ada bikin program yang membutuhkan deep learning ya. Deep learning itu gue pakai library TensorFlow dan itu butuh banget RTX core gitu. Makanya gue mencari yang udah di 3000 series karena gue udah tahu performanya pasti lebih tinggi dibandingin 2000 series gitu. Kemudian gue pakai juga untuk kerja, gue buka banyak dokumen, gue buka banyak Excel dan segala macam, itu butuh performa yang tinggi juga. Dan yang terakhir adalah, gue kan sekarang jadi ibaratnya ya content creator di YouTube gitu. Gue tuh nggak cuma ngerekam game. Gue tuh nggak cuma main game, gue rekam juga, terus habis itu gue edit juga, dan gue tuh streaming sambil main gitu kan. Jadi emang performa hardware tuh harus tinggi gitu. Kenapa gue nggak beli PC? Karena PC repot. Gue kan pakainya buat kerja sama kuliah. Kalau gue bawa PC kemana-mana ya ribet banget gitu. Sehingga akhirnya gue memutuskan untuk beli laptop gitu. Nah, HP Omen itu gue beli karena gue suka sama desainnya. HP Omen 2020 adalah sebenarnya laptop idaman gue banget. Tapi karena ada yang 3000 series ya gue memilih untuk nungguin itu gitu. Nah, selain itu juga dia itu harddisknya sama sebenarnya, sama-sama 512 ya. Kemudian apalagi ya kalau nggak salah itu. Pokoknya upgrade-nya lebih tinggi. Oh ya, RAM-nya. Jadi gue sambil gue buka ya. RAM-nya itu kalau yang HP Omen yang pengen gue beli itu dia 8 GB cuman. Dual channel tapi 2x4. 3200 sih speednya tapi 2x4 gitu. Dari pihak AMD Indonesia itu memberikan opsi untuk dijadiin 16 GB, tapi sayangnya 16 GB-nya itu 8x2 tapi speednya lebih rendah di 2666 MHz gitu. Sehingga agak sayang banget gitu. Walaupun gua nambah waktu itu, gua nambahnya sekitar 800.000 ya kan. Terus ternyata di laptop ini itu udah langsung 16 GB dual channel, tulisannya sih gitu ya. Gua nggak tahu nanti di dalamnya seperti apa. Dan udah berjalan di 3200, artinya secara speed dari RAM-nya udah tinggi banget gitu. Nah, terus juga dia ditenagai dengan GPU RTX 3060 yang sama juga dengan di HP Omen yang pengen gue beli kemarin gitu. Nah, bedanya
Kalau yang di HP Omen itu dia punya performa yang lebih tinggi karena TDP-nya itu ada di 100 maksimum ya, maksimum tuh ada di 100 watt, sementara Acer ini hanya di 85 pas 90 gitu kalau gua nggak salah baca dan salah nyari review. Ini anyway reviewnya masih sedikit banget, ini banyak kan unboxing doang. Nih gue juga cuma unboxing doang sih sebenarnya ini. Jadi sebenarnya secara umum kalau dari performa sih gua ngerasa ini akan dibawa dari HP Omen yang gue pengen gitu loh. Tapi mungkin karena gue juga bukan gamer berat banget ya, bukan gamer hardcore yang butuh FPS setinggi mungkin ya. Jadi ya udahlah, gue rasa ini best to value juga. Nah, dari segi harga nih sebenarnya lebih mahal. Kalau misalnya beli HP Omen yang cuma 8 GB aja itu harganya pas di 18 juta. Tapi kalau misalnya upgrade RAM-nya double jadi 16 GB itu nambah sekitar 800 ribu. Jadi 800 ribu. Jadi totalnya itu ada di 18 juta 700 ribu lah gitu. Nah kemarin itu sama garansi, ongkir dan segala macem itu gua kena di 18 juta 900, tapi gua dapat cashback sekitar 350 ribu. Nah ini kan harganya sebenarnya lebih mahal. Acer Nitro 5 ini harganya pas 19 juta gitu kalau misalnya beli pre-order. Gue nanya dong kalau misalnya diganti gue dapet ini nggak, apakah gue dapet atau gue harus nambah lagi nggak gitu. Nah ternyata kayaknya ini sebagai permintaan maaf dari si AMD Indonesia ya, bahwa khusus yang memang pre-order HP Omen kemarin itu tidak dikenakan tambahan biaya sama sekali. Koyak lagi untuk upgrade ke ini gitu loh. Jadi ya gue seneng nggak seneng sih gitu. Ini susah banget bukanya, buset dah, karena baru kali ya. Oke, segala gue buka dan wah, ini dia. Mari kita akan buka ya kan kotaknya. 1, 2, 3. Wah, jang. Wah, Nitro 5. Gua suka banget dengan kotaknya, sumpah. Kalau misalnya kalian cari ya unboxing HP Omen, baik dari yang tahun 2020 sama 2021, itu kotaknya HP Omen enggak banget, sumpah. Enggak mencirikan laptop bagus atau laptop mahal gitu. Tapi Acer ini kotaknya niat banget loh, sumpah. Ini apa ya istilahnya, elegan gitu loh, dan harganya dan menunjukkan bahwa laptopnya mahal. Sebenarnya juga nggak murah sih, memang 19 juta tuh mahal ya sebenarnya. Tapi maksud gua ini kan lininya entry levelnya Acer ya dari segi gaming ya, karena kan masih ada Helios dan Predator kalau nggak salah. Jadi ya dia memberikan kotak yang seperti ini aja gue udah bahagia sih. Oke, kita akan langsung buka saja nih, segala baru gue buka. Oke, kita mulai dari mungkin agak ngeri sedep. Kita mulai dari ini deh. Ya. Ini laptopnya nih. 1. Serem. Oke, ini dia. Ya. Oke. Ini adalah kitab-kitabnya. Yap. Ada ini kayaknya stikernya nih. Planet 9. Oke. Menarik. Nitro series, Team Evolve Battle, Wonowin Join Us, Ini kayak semacam stiker gitu, menarik. Ini adalah kitab-kitabnya, ini buku garansi, kartu garansi, sorry. Kita akan taruh dulu. Sebelum kita buka laptopnya, gue taruh sini dulu deh. Gue pengen lihat lagi kotak-kotak yang ada di dalam sini. Ini dia. Ini adalah kotak hitam, isinya kayaknya chargeran ya. Jadi kita akan buka dulu, benar sekali. Jadi ini adalah kabel untuk chargernya, kemudian ini adalah adaptor chargernya ya. Lumayan gede nih. Sama kayak laptop gue yang sebelumnya. Ini berapa watt sih? Ini dayanya 240 volt, 2,34 ampere. Outputnya itu 180 watt, 180 watt. Jadi kayaknya sih gue nggak tahu sih seberapa kenceng, tapi yang penting dia bisa ngecas dan terisi ya. Jadi mantap. Dan ini dikasih apa ini? Kabel. Ini untuk kalau misalnya kita mau pakai hard disk ya, atau yang SATA, hard disk SATA. Jadi ini adalah konektor untuk laptopnya, karena laptop ini
Nanti gue akan coba jelasin lagi deh detail dalamnya lagi apa aja. Kemudian ini dikasih dong baut-baut untuk SSD kalau misalnya mau nambah lagi. Mantap sekali. Acer Nitro not bad lah, karena kayaknya gue sempat baca katanya nggak dikasih kabel, nggak dikasih baut-baut gitu. Oh itu kalau kita beli SSD deh, nggak dikasih bautnya. Jadi setidaknya kalau misalnya gue pasti akan upgrade sih anyway SSD-nya ini, karena 512 itu kurang banget. Oke, udah cukup ini. Nah, baik, kita taruh dulu dan kita akan langsung masuk ke main dish-nya ya kan. Ini adalah laptopnya. Buka dulu samping-sampingnya. Wow. Oke. Sumpah ini ringan banget nih. Ini dibanding laptop gue yang kemarin jauh lebih ringan dan lebih tipis. Nggak bohong gue. Oke. Kita akan lihat. Oh. Dan inilah dia. Jajang. Balik. Jajang, Acer Nitro 5. Wow. Mantul lah ini ya cahaya ini. Enggak ya, oke. Oke. Ini setelah gue pegang sendiri ya. Keren. Keren ya, sebenernya keren ya. Oke, gini, gue cerita dulu ya. Alasan kenapa gue milih Nitro itu karena gue suka banget dengan desainnya. Desainnya Nitro, desainnya HP Omen itu sangat elegan dan menurut gue tidak menunjukkan bahwa dia adalah laptop gaming gitu. Dan gue emang impian gue banget gitu dengan si HP Omen. Salah satu alasan kenapa kemarin waktu pas ditawarin Nitro 5 ini dan gue agak sedih. Jujur gue sedih banget gitu kemarin tuh kayak aduh gila gue tuh kepengennya Omen gitu tapi dapetnya Acer Nitro gitu. Ya udahlah. Salah satu alasan kenapa gue nggak suka adalah desainnya. Gue ngeliat di foto-fotonya, gue ngeliat di video-video YouTube gitu yang nge-unboxing dan nge-review itu jelek menurut gue. Tapi pas gue pegang sendiri, wow, this is cool man. Tidak seburuk yang gue kira gitu loh. Wow, wah man. Dan anyway ini ada tulisan Nitro-nya, Nitro. Terus juga di belakangnya kayak jack gitu. Ini tombol chargernya ada di belakang. Jadi kita ngecas itu di belakang sini. Laptop gue tuh di samping sini biasanya. Sekarang dia ada di belakang. Sayangnya dia nggak kayak Lenovo yang portnya di belakang sini. Kalau portnya bisa di belakang sini sih gue bahagia banget sih. Tapi ya udahlah ya. Oke, jadi portnya itu di sini kita lihat ada HDMI. Terus di sini ada, gue nggak tahu nih USB kayaknya Type A, tapi udah lumayan kenceng. 3,2 ya kalau nggak salah ya, gue nggak tahu lah namanya itu. Terus ini USB Type C tapi ini kayaknya nggak bisa display output deh. Salah satu kelemahan laptop ini adalah cuma bisa satu doang display outputnya, jadi nggak bisa dua. Tapi ini kayaknya bisa ngecas nih kayaknya. Oh nggak, dia nggak ada tulisan always charging nih soalnya. Oke. Ditambah lagi di sini ada dua lagi port USB apa sih namanya, USB 3 ya nih ya. USB 3 ini, USB 3 warna biru soalnya. Ini juga USB 3 tapi gue nggak tahu yang gen berapa. Tapi ya oke lah. Terus ini ada untuk LAN, ini untuk headsetnya. Terus ini istilahnya casing tombol tapi gue nggak tahu ini buat apa. Dan ini ada fan-nya. Jadi fan-nya tuh ada di samping sini, terus di sini sama di sini. Ini bagus di kiri karena gue, oh nggak ada di sini juga ada nih. Kiri kanan ada nih. Gue sebenarnya kan ke tangan kanan ya. Gue nggak tahu apakah nanti akan panasnya nyebar ke samping atau enggak. So, itu tampilan dari Acer Nitro 5 luarnya. Sekarang kita akan coba lihat dalamnya. Gue akan coba buka dulu sebelum gue tunjukin. Wow. Wow. Oh, apa itu? Oke. Oke, ininya. Keyboardnya enak banget, serius. Keyboardnya enak banget ini. Ini, wow. Oke. Oke, mungkin gue tunjukin gini kali ya. Kelihatan nggak di sini? Oke. Ini, aduh sumpah keyboardnya. Gue mungkin kebiasa pakai keyboard laptop lama gue ya. Oke, laptop ini enak banget keyboardnya, serius gue. Ini bener-bener di luar ekspektasi gue banget deh. Jadi memang ternyata kalau lu menilai sesuatu itu lu harus nyobain dulu sebelum lu ngejudge gitu. Aduh ini langsung muncrat lagi siap. Dan ini touchpadnya juga, ini enak kayak keramik gitu. Klikinya enak dan mantap sih. Coba kita hidupin tombolnya ini ya. Atau ditahan. Nggak hidup. Atau harus gue cas dulu, coba kita cas dulu ya. Tapi ini charger lebih tipis loh. Ukurannya gede tapi ini lebih tipis, serius. Dibanding yang lama, itu tebel banget tuh. Oke, ini udah dicas ya, kita akan coba testing tombol.
nggak lucu nih kalau tiba-tiba nggak hidup nih. Oke, jadi tadi ada kebodohan ya. Coba kita hidupin sekarang. Oke. Kebodohan yang gue lakukan tadi adalah bahwa gue nggak nyoloknya tuh nggak pas untuk di chargernya ya, sehingga baterai tadi nggak hidup. Dan ini kita lagi proses booting pertama kali. Tapi memang butuh waktu lumayan lama untuk booting pertama kali, jadi gue akan biarin aja. Ini layarnya bening cuy. Ada bening cuy. Full HD 144 Hz. Acer, gue jadi inget laptop Acer dulu yang pernah gue pakai zaman masih SMA aja. Laptop sekolah. Tombolnya warnanya merah anyway, sesuai dengan Nitro 5. Wow. Oke, jadi sambil gue jelasin dulu spek lengkap dari laptop ini, walaupun tadi gue udah sempat nyebutin ya. Jadi Acer Nitro 5 ini yang gue pakai atau yang gue beli adalah yang menggunakan prosesor Ryzen 7 5800H 8 core 16 thread. Yang mana emang gue sangat butuh banget prosesor yang kenceng kayak gini, karena kebutuhan gue ada banyak yang mungkin banyak yang gue kerja, gue kuliah, gue pakai untuk ngoding, gue pakai untuk main game, gue pakai untuk ngerekam game, gue pakai untuk streaming main game, gue pakai juga untuk ngedit gameplay yang gue mainin gitu. Jadi banyak sekali yang gue pakai, sehingga prosesor ini benar-benar sangat ngebantu gue banget. Kemudian dia juga ditenagai dengan RTX 3060 ya, dengan TDP kalau gue nggak salah baca itu di 85 watt, maksimalnya itu 90 ya dengan dynamic boost tahu gue gitu. Jadi sebenarnya ini secara performa kalau misalnya dibandingin dengan HP Omen yang kemarin gue pengen beli, meskipun dia SKU-nya itu atau dia pakai Ryzen 5 5600H, itu dia lebih tinggi ya yang di HP Omen itu. Jadi makanya gue agak sedikit kecewa sebenarnya diganti dengan ini, karena juga ini kan sebenarnya dari lini Acer ini kan yang paling rendah, yang paling bawah gitu sebenarnya. Kan yang paling bagus itu Predator, di tengah-tengahnya ada Helios gitu. Tapi mengingat kombinasi jeroan yang dikasih sih, gue ngerasa jadinya ya oke lah, gue rasa nggak ada masalah gitu. Ini banyak banget sih dikasih ini. Oke ya, jadi tadi grafik cardnya dia pakai RTX 3060, yang mana itu menurut gue udah ya, ini adalah RTX 3060 yang 85 watt kalau nggak salah TDP-nya, jadi ini lebih rendah daripada HP Omen yang gue pengen sebenarnya. Tapi gue rasa sih nggak ada masalah juga, mengingat memang gue kan bukan gamer hardcore dan gue nggak ngincer FPS tertinggi. Bagi gue bisa main game dengan FPS stabil di atas 40 itu udah cukup, bahkan 30 juga udah cukup, karena gue terbiasa main game 8 bit 16 bit yang nggak terlalu banyak FPS-nya gitu kan, sehingga bagi gue yang penting lancar, nggak patah-patah, nggak stuttering, itu udah lebih dari cukup gitu. Sehingga gue rasa sih ini udah jauh lebih cukup dari apa yang gue butuhkan sih sebenarnya gitu. Jadi gue nggak ada masalah dengan TDP ini yang kurang ya, karena mungkin gue belum nyobain aja kali ya game-game yang super maksimum gitu. Gue nggak tahu nanti suatu saat apakah gue akan mainin kayak Cyberpunk, Assassin's Creed Valhalla gitu-gitu, tapi harusnya sih udah aman gitu. Nah selain itu laptop ini juga RAM-nya dual channel 2x8, jadi totalnya 16 GB, yang jalannya itu kalau sesuai dengan yang deskripsi yang dikasih ke gua itu adalah di 3200. Kemudian dia dikasih juga SSD 512, yang sayangnya kalau gua cari-cari di review, anyway ini udah hidup ya, ini dia. Yang gua cari-cari di review itu kebanyakan gua lihat speed read dan write-nya itu cuma di 2000-an atau di 2 gigaan gitu. Jadi ini sebenarnya bukan SSD yang kenceng ya. Sebenarnya juga yang HP Omen yang pengen gue beli itu juga ternyata kena pangkas di SSD-nya. Itu speednya lebih rendah daripada yang tahun 2020 gitu. Mungkin nanti akan lebih kenceng yang di yang di seri Ryzen 7-nya ya. Tapi artinya kan sama gini. Nah, cuman yang gue senengnya dari Acer Nitro 5 ini, dan mungkin ini salah satu keuntungan atau kelebihan dari laptop Acer ya, bahwa dia punya slot storage yang lebih banyak dibandingkan laptop lainnya gitu. Ini dia udah dikasih SSD 512, tapi dia masih punya satu lagi slot NVMe, dan ditambah lagi satu slot untuk SATA 2,5 inch. Jadi gue bisa nambahin lagi tuh satu lagi SSD sama satu lagi SSD juga, tapi yang SATA yang 2,5 inch. Jadi nanti gue bisa punya total mungkin berapa tera ini, gue nggak tahu berapa tera, mungkin masing-masing kalau 2 tera bisa 6 tera di dalam laptop ini, luar biasa. Tapi gue nggak akan sebanyak itu sih, paling nanti gue akan cuman pasang satu lagi SSD-nya yang NVMe M.2 1 tera, gue lagi nabung untuk bisa beli itu, makanya gue sering live streaming. Terima kasih atas donasinya anyway. Kemudian udah sih itu aja sih, gue cukup. Nah sementara kalau yang Omen itu cuma punya satu slot NVMe gitu, jadi nggak bisa ditambah lagi dengan storage hard disk yang 2,5 inch gitu.
Habis itu apa lagi ya? Dari segi layar ini juga Full HD 144 Hz. Yang sayangnya katanya sih ini layarnya tidak sebagus Omen. Jadi dia itu enggak ibaratnya tuh 100% sRGB ya katanya gitu. Tapi mengingat gue bukan orang yang terlalu detail dengan warna, nggak terlalu ngedit dengan warna dan nggak terlalu ibaratnya tuh selama masih berwarna ya dan nggak jelek-jelek amat gitu, nggak pucat-pucat amat gitu warnanya, kayaknya nggak ada masalah deh gitu. Jadi pada akhirnya performa yang lebih stabil dan bisa dipakai untuk banyak hal itu menjadi keutamaan lah buat gua. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi pada intinya adalah unboxing ini gue cuma pengen ngebuka barang ini aja. Gua nggak bisa kasih ibaratnya kalau ada video reviewnya gitu, gue nggak bisa kasih itu karena memang pertama gue nggak ahli dalam hal perlaptopan ya. Gue cuma tahu yang umum-umumnya doang tuh kayak tadi misalnya kayak prosesornya, habis itu graphic cardnya, SSD dan segala macam. Tapi gue nggak tahu tuh cara-cara benchmarking dan gue nggak ngerti itu kayak batasan-batasannya tuh apa aja. Jadi yang jelas sih menurut gue pribadi ya, ini dengan gue pakai dengan sistem default kayak gini tanpa gue setting apa-apa, harusnya sih sudah lebih dari cukup dari apa yang gue butuhin gitu. Harusnya ini juga udah lebih kencang dari apapun yang gue pakai di laptop gue sebelumnya. Gue bisa main minimal ini gue rasa gue main Genshin Impact dengan rata kanan tanpa diganti-ganti settingan udah cukup ya. Terus juga gue main game emulator PS1, PS2 mungkin juga udah pasti lancar. PS3 mungkin bisa lancar sih karena gue denger katanya dia butuh GPU yang bagus dan ini harusnya CPU yang bagus, prosesor yang bagus dan ini kayaknya udah mencukupi. Tinggal nanti emulatornya itu aja yang kedepannya seperti apa. Dan untuk game-game berat sendiri pun gue sempat lihat ada yang main kayak Cyberpunk, terus main Assassin's Creed Valhalla itu masih di atas 40-50 fps. Gue rasa sih nggak ada masalah sih, gue masih bisa hidup dengan itu. Dan itu juga dengan ultra setting ya, kemungkinan kalau gue main game nggak akan sampai ultra setting sih, paling di medium atau high lah gitu. Yang penting stabil, lancar, mulus, nggak patah-patah itu udah lebih cukup buat gue. Jadi kurang lebih seperti itu. So, mungkin itu aja video unboxing dari Acer Nitro 5 yang Ryzen 7 3060 ya, RTX 3060. Di luar ekspektasi ternyata desainnya gue suka ya, walaupun tadinya gue tuh benci banget ngeliatnya gitu. Tapi ternyata pas gue pegang sendiri, gue lihat dan gue rasakan, this is good actually gitu. Adik gue sebenarnya pengen beli laptop juga nanti. Kalau misalnya dia jadi beli Omen, mungkin gue tukeran sih pada akhirnya. Gue belum nyentuh Omen nih, ya kan? Omen aja gue lihat udah indah banget. Gimana nanti gue sentuhnya gitu. Jadi kalau misalnya nanti dia beneran dapat Omen, gue rasa sih nanti kedepannya gue bisa tukeran ini dengan Omen itu. Tapi sekarang ini gue akan pakai ini dan inilah adalah senjata gue untuk kuliah, untuk kerja, untuk YouTube. Apapun itu, ini adalah senjata gue dan mudah-mudahan dengan adanya ini produktivitas gue bisa meningkat, kuliah gue bisa cepat selesai, kerjaan gue bisa cepat beres. YouTube gue juga konten-kontennya meningkat drastis ya, dari segi renderingnya bisa lebih cepat, terus juga gamenya mungkin bisa lebih banyak, lebih baru, dan kualitas grafiknya juga mungkin bisa lebih maksimal. Dan live stream nanti mudah-mudahan sih tidak akan ada lagi namanya lag-lag yang gak jelas gitu lah kayak di laptop gue yang sebelumnya. So, mungkin segitu aja dari gue untuk video kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Mudah-mudahan kalian bisa tercerahkan. Siapa tahu ada yang pengen beli laptop ini juga, kalian bisa cari sendiri. Setahu gue ini barang melimpah ya, banjir di mana-mana, di semua toko kayaknya melimpah banyak banget ini barang dengan harga waktu itu gue beli harga 19 juta, 18 juta 999 ribu ya, 19 juta kembalian 1000 lah gitu. Itu harga pre-order. Gue nggak tahu nanti harga ketika di toko kayaknya sih nggak akan jauh beda ya, sekitar segitu-segitu lah, paling cuma beda gopek mungkin ya. Kalian bisa cari di toko komputer manapun, baik yang online maupun yang fisik. Apakah worth dibeli nggak tahu karena gue baru buka nih kan, belum nyobain buat macam-macam. Nanti mungkin gue akan coba bikin review 1 minggu atau 1 bulan ya tentang pemakaian laptop ini, gimana gue sebagai anak kuliah yang menggunakan ini sebagai programming dan juga deep learning gitu kan, terus juga sebagai orang yang kerja menggunakan banyak dokumen, terus juga banyak ketik kan, artinya jadi nanti gue bisa review bagian keyboardnya karena programming juga banyak ketik sih sebenarnya. Terus juga sebagai content creator YouTube itu apakah main game di sini menyenangkan, gambarnya gimana, suaranya gimana gitu. Suara sih sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh banget, gue pakai headphone gitu sebenarnya. Apalagi ya, dan ketika live streaming selancar apa, kira-kira ada masalah atau enggak, terus juga pas ngedit seberapa cepat renderingnya, seberapa baik dia nge-preview video ya. Jadi kalau misalnya panjang itu video biasanya stuttering itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Tadinya gue kecewa gue nggak dapet HP karena sebenarnya monitor gue ini HP juga gitu, HP Omen gitu. Jadi gue berharap gue bisa menyandingkan laptop HP gue dengan monitor HP, tapi well ya bisa jadi ini gue jual, gue ganti laptop monitor Acer nantinya. Atau ini gue kasih sama adik gue. Atau kalau dia jadi beneran ganti HP Omen, gue ya tinggal tukeran aja sih sebenarnya gitu.
So, mungkin segitu aja. Sampai kita ketemu lagi dalam video berikutnya. Bye-bye. Terima kasih.